Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu lihat kursinya masih berantakan. Agar kita lebih nyaman dalam belajar, silakan mandikan terlebih dahulu kursinya. Jika ada sampah, masukkan ke tempat sampah. Oke, sudah nak? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Cindy, Bu. Oke, sini tolong buku pimpin doanya ya. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi lancarlah pembelajaran kita hari ini dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelum itu Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ariel Monica, Hadir, Bu. Ayu Puspitasari, Hadir, Bu. Debbie, Hadir, Bu. dan terakhir Susan Nadia. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Oke, semoga anak-anak semua semangat dalam belajar karena orang tua kita sudah susah payah untuk menyekolahkan anak-anak agar menjadi orang yang sukses nantinya. Semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ini kenapa papan tulisnya tidak dihapus nih? Dari piket, Bu. Nawang nggak piket, Bu. Kenapa tidak piket nama? Kesiangan kayaknya, Bu. Kerjakan itu kewajiban ya. Namun disuruh keluar, Bu. Nggak dihukum nama, Bu. Gampang ya sih. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan atom dan partikel penyusun atom. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan teori atom. Yang keempat, menjelaskan atau mengaitkan proton, elektron, dan neutron dengan nomor atom dan nomor massa. Yang kelima, menjelaskan pembentukan molekul. Dan yang keenam, menjelaskan pembentukan ion. Oke, sebelum itu Ibu akan kasih waktu untuk anak-anak semua membaca buku terlebih dahulu mengenai materi kita saat ini. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah siap membaca, nak? Sudah, Bu. Nanti akan ketahuan di sini siapa yang benar-benar membaca atau tidak. Oke, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran mengenai fotosintesis? Yang ingat coba angkat tangan tanpa bersuara. Nah, saya membaca tadi. Oke, Ibu tunjuk. Nawang, apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki klorofil, Bu. Oke, Debbie, apa itu fotosintesis? Sama kayak nama tadi, Bu. Apa tadi? Coba ulangi. Apa tadi? Lupa, Bu. Oke, ulangi ya. Fotosintesis.
Fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata foto dan sintesis. Nah, foto itu artinya cahaya, sedangkan sintesis itu artinya menyusun. Nah, jadi fotosintesis itu merupakan proses penyusunan bahan makanan berupa karbohidrat pada bagian tumbuhan yang memiliki klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Oke, sekarang ibu mau nanya lagi. Zat apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan fotosintesis? Saya Bu. Siapa Cindy? Apa itu zat yang dibutuhkan? Oksigen Bu. Oksigen? Iya Bu. Saya Bu. Kurang Oh, tepat. cahaya Bu, cahaya Bu kayaknya Bu. Nggak cahaya. Apa tadi Nawang? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke, benar. Ada yang tahu lagi? Air Bu, saya Air. Oke, tentunya dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian apa yang dihasilkan? Aman. Oksigen, Bu. Oksigen. Ya, oksigen ya betul. Saya Bu. Apa? Glukosa. Glukosa. Oke, ibu tuliskan reaksinya ya. Reaksi dari fotosintesis. Nah, inilah reaksi dari fotosintesis. Sekarang ibu mau bertanya lagi. Nah, ini kan ada tadi dibilang teman-temannya membutuhkan karbon dioksida. Ibu mau nanya, C itu apakah tergolong atom, ion, atau molekul? Atom. Kalau O2, Molekul. bagus, berarti pemahaman Anda sudah ada sedikit ya. Baiklah. Sekarang perhatikan ibu ke depan. Coba 3 orang tolong maju ke depan. Nadia, Vio, Ayu, coba maju ke depan bantu ibu. Baiklah, di sini ibu mempunyai 4 buah benda. Coba secara bergantian Ananda sentuh permukaan benda tersebut, kemudian Ananda cium, lalu diangkat benda tersebut secara bergantian. Coba dulu Nadia. Oke, lalu Vio? Sentuh permukaannya. Ya, coba Ayu. Sentuh permukaannya. Ya. Coba diangkat benda-benda. Nah, oke, saya akan duduk ke tempat. Sekarang ibu mau nanya, apakah aroma dan permukaan benda serta massa benda tersebut sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Ada yang tahu apa alasannya? Oke, benar. Nah, hal itu terjadi karena benda-benda ini tersusun dari partikel yang berbeda-beda. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, Bu, apa itu partikel? Nah, partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut. Contohnya apa, Bu? Nah, di sini Ibu memiliki 1 lembar kertas. Jika Ibu gunting atau Ibu potong, kertas ini menjadi bagian paling kecil. Maka kertas yang ini masih memiliki sifat kertas tersebut. Oke, selanjutnya partikel penyusun itu ada yang namanya
ion. Nah, kita akan membahas satu persatu pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai atom. Nah, Ananda, atom itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata A dan tomos. A itu artinya, ada yang tahu arti A? Ada apa aja berata, ada atom. A itu artinya tidak. Sedangkan tomos artinya memotong. Tidak memotong. Nah, jadi atom itu merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dipotong atau dibagi lagi. Nah, Anda tahu tidak, sebenarnya atom ini dibahas loh di dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran. Nah, terdapat dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Nah, Ibu tuliskan terlebih dahulu ayatnya ya. Jangan ada yang suruh aja siswanya yang baca ayatnya. Siapa yang bisa baca ayatnya 7 sampai 8? Coba kita baca ayatnya. Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 tuh. Bacakan aja Bu, famay ya'mal itu maksudnya ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Habis itu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Gila jawab. Ya silakan ibunya jawab. Arti ayat tersebut yaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, di situ Wa may ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratinnya mana artinya? Wamai Ayat Tadi kan yang ke-8. dibaca tadi kan famay ya'mal baru kan wa may ya'malnya kan belum. dan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Nampak tak biji zarah tuh? Kecil, sangat kecil. Nampak tak? Nampak. Nampak. Silakan dilanjutkan, terus saya tulis nama. Nah, atom itu merupakan sebutan dari para ilmuwan, sedangkan dalam Al-Quran atom itu disebut dengan zarah. Nah, dalam bahasa Arab zarah itu artinya atom. Nah, dari Quran surah Az-Zalzalah tadi dijelaskan bahwa atom itu merupakan bagian yang sangat kecil. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah kita sebut atom itu dengan partikel, proton, elektron, dan neutron. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian atom. Sekarang Ibu ada gambar bagian-bagian atom. Ada kelihatan sampai ke belakang lah? Ada Bu. Oke. Nah, atom itu terdiri atas inti atom. Inti atom ini yang biru ini merupakan proton. Proton itu bermuatan Positif. Bentar. Kemudian ini di inti juga ada yang berwarna merah ini kita sebut dengan Neutron. neutron itu Tidak bermuatan, Bu. oke, tidak bermuatan atau kita sebut juga dengan netral. Nah, kemudian di bagian luar inti atom terdapat elektron yang mengelilingi inti. Elektron ini bermuatan Negatif. oke. Jadi, atom itu terdiri atas inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Sedangkan pada bagian inti terdapat kulit atom berupa elektron yang bermuatan negatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ananda? Waktu habis. 5 menit lagi. Udah bunyi kan? 5 menit 5 menit lagi. Lanjut, Pak.
Lanjut Pak. Waktunya 20. Ya, 5 menit lagi. Udah habis waktunya, udah. Oke, sekarang kita masuk ke perkembangan teori atom. Nah, Ananda, dari zaman dahulu para ilmuwan itu telah meneliti bagaimana sih sebenarnya bentuk dari atom itu, sehingga muncullah beberapa teori. Ada kelihatan gambarnya, Nak? Ada. Nah, teori yang pertama yaitu teori atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton. Menurut Dalton ini, atom itu sebagai bola kejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Maksudnya bola kejal ini bola yang sangat padat, tidak ada rongga di dalamnya. Kemudian muncul lagi teori yang kedua yaitu teori atom Thomson yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Nah, menurut Thomson, atom itu merupakan bola yang bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Nah, contohnya seperti kismis pada Biskuit. Nah, bayangkan saja ada kismis di atas roti. Kemudian muncul lagi teori yang ketiga yang kita kenal dengan teori atom Rutherford. Oke, pintar. Nah, menurut Rutherford, atom itu merupakan bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron berputar mengelilingi inti. Kemudian muncul teori yang keempat yaitu teori atom Bohr. Menurut beliau, atom itu terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron berputar di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbital yang kita sebut dengan kulit-kulit atom. Jadi yang pertama menemukan inti atom itu si Rutherford, kemudian dilengkapi oleh si Bohr. Nah, elektronnya berputar di sekitar orbital ini, mengelilingi inti atom. Dan yang terakhir teori atom modern atau mekanika gelombang. Nah, menurut teori ini, atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron bergabung membentuk inti yang sangat padat, yang disebut dengan nukleus. Sedangkan elektron berputar di sekeliling inti, hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Sekarang siapa yang tahu berapa besar kecepatan cahaya? Saya Bu, Berapa, Nawang? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, bagus. Nah, berarti ini sangat cepat sekali ya. Nah, oleh karena itu, menurut teori atom modern ini, kita tidak tahu di mana posisi elektron tersebut karena kecepatan berpindahnya itu sangat cepat. Berbeda dengan teori atom Rutherford dan Bohr ini, kita masih tahu di mana posisi elektronnya itu pada lintasan atau orbital. Oke, baiklah, karena waktu sudah habis, maka Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, partikel penyusun beta dan makhluk hidup itu terdiri atas atom, molekul, dan ion. Yang kedua, atom itu merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian-bagian penyusun atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Yang ketiga, perkembangan teori atom itu dimulai dari teori yang pertama, Dalton. teori atom Dalton. Yang kedua, Thomson. yang ketiga, Rutherford. keempat, Bohr. dan yang kelima teori atom modern atau mekanika gelombang. Oke, karena pembelajaran kita terhalang oleh waktu, maka untuk tugas di rumah silahkan kerjakan uji kompetensi halaman 215 ya. Kemudian baca-baca materi mengenai, nah besok kita belajar mengenai molekul, pembentukan molekul,
pembentukan ion, dan identifikasi unsur serta sifat bahan dan hubungannya dengan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di rumah ya. Baik, Bu. Oke, baca juga materinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus ya, ada media juga meskipun agak kecil, tapi lebih baik gurunya tugasnya halaman 215. Mana ada buku SMA, buku SMP sampai 200? Ada Pak, BSD. Sampai 215? Iya. Tugas ini di 215 atau ada mungkin aja? Di laut. Kalau nggak salah mau lihat di buku itu mau 215 Sampai ya 200 buku SMP? Ada yang UBS yang baru. tebal Pak. Iya. Tapi 215? Iya. Terus orang ada yang bilangnya lebay kan? Kayak agak-agak lebay ya, halaman 215. Dulu kan saya SMP nggak ada setengah tahun lah sekarang ya. Tadi kelemahannya juga kenapa tulisannya pertama tadi terlalu jarang. Yang kedua kenapa model atau itu nggak digambar aja di dalam? Iya. Kan gampang kalau si buah itu bikin aja bulat gitu kan. Kalau si dapat bikin aja bulat kan bentuknya seperti bola meja. Iya. Nanti turun ke JJ Thomson itu kasih bulat, kasih warna negatif gitu kan. Kan gitu aja, kenapa gambar yang lebih jelas? Itu kan kecil. Iya Pak. Habis itu setelah itu misalnya si PNS Sutafot tambahkan muatan positif ya kan? Kasih elektron di sekelilingnya. Nanti baru si buah itu tambahkan nanti dengan seperti obat nyamuk, seperti busur panah ya, tambah jangan panah kan. Habis itu nanti baru yang paling tidak jelas mekanika kuantum gitu kan. Mekanika kuantum ketik-ketikan aja. Kenapa gitu jadi? Karena takut memakan waktu mengambil Pak. Kenapa sedikit? Ini aja nggak sampai. Nah, jadi ada masalah. Intinya strateginya dinilai gitu. Strateginya cara menjelaskan. Jadi nanti tadi bagus tuh. Dia ada penerapan yang sampai ke surat Al-Zalzalah tadi. Anda pun pasti kalau saya sebut awalnya nggak tahu ada apa bunyinya kan? Ada yang tahu tadi? Ketika saya sebut Amai Amal, baru Anda bisa baca sama-sama kan? Kalau sebelum itu tahu nggak? Itu maksudnya. Bagus tadi tuh. Bagus bisa aja mengaitkan. Di mana lihat itu bisa dilihat ke sana? YouTube terus cari artikel-artikel Pak. Hebat dia. Saya nak mengira tadi, saya mikirnya tadi ini dia bilang ayatnya ini agak salah, karena benar ya. Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah ayat 2 yang terakhir. Itu kan yang membahas itu gawat bahasanya Al-Zalzalah tentang Kiamat. Ya, tentang kiamat ya. Jadi makanya Anda berbuat baik, belum nampak pun niat misalnya kan, nanti besok kalau saya lolos ujian CPNS saya akan PBB makan. Kan baru itu sudah dihitung pahala gitu. Masih niat kan? Atau misalnya kebalikan. Besok si Devi itu masuk awak tinju ke dulu. Belum dihitung dosa, itu sayangnya Allah gitu. Tapi kalau memang benar nanti nanti pas ketemu Allah dihitung dosa gitu. Tapi kalau kebaikan, niatnya dulu sudah dihitung gitu kan. Besok saya ke tempat mertua bawa kue, bawa sampah yang enak, itu dinilai pahala. Tapi kalau misalnya Anda tak lakukan, itu masih dari tadi pahalanya kita dapat pahala gitu. Ya, jadi bagus. Silakan kasih applause lagi untuk